Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nursery. Pada kesempatan kali ini teman-teman ya, ini saya mau kasih tahu apa sih yang dibutuhkan bibit-bibit anggur yang baru pada jadi, atau istilahnya baru pada sprout ya, atau pecah bud ya. Jadi di sini banyak sekali nih bibit yang baru pada jadi. Nah, teman-teman perlu perhatikan kalau teman-teman memang mau membuat bibit sendiri ya. Itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat bibit-bibit ini sudah mulai sprout ya, atau mulai pecah tunas. Jadi hal apa saja sih yang dibutuhkan pohon-pohon ini? Yang jelas bukan pupuk teman-teman ya. Ya, jadi kenapa bukan pupuk? Karena kalau kita bicara pupuk, tentu saja kita juga bicara perakarannya ya. Karena perakarannya juga belum banyak, otomatis kalau kita kasih pupuk pun ke medianya ya, ini malah kasihan ya, karena ibaratnya untuk perakarannya belum nata ya. Jadi istilahnya belum siap untuk dikasih pupuk ya. Walaupun bisa dikasih dengan dosis yang sangat kecil, itu bisa sebenarnya. Tapi ternyata memang bukan pupuk ya yang dibutuhkan bibit-bibit yang masih segini-gini. Nah, kecuali yang ini nih. Kalau ini sudah agak lebih banyak daunnya ya. Nah, saya jelaskan dulu bibit-bibit yang baru sprout ya. Ini umurnya ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu ya. Nah, jadi yang pertama dibutuhkan bibit-bibit yang baru segini itu apa? Kalau saya bilang yang paling dibutuhkan adalah sinar matahari. Ya, kenapa sinar matahari? Nah, ini saya produksi bibitnya itu ada di bawah rumah saya ya, ada di GH di samping rumah. Tapi setelah seperti ini, sprout seperti ini saya pindahkan ke atas rumah atau di lantai 2, tepatnya di kebun mini anggur saya. Tujuannya apa? Agar bibit-bibit ini langsung bisa terkena sinar matahari. Nah, sebelah sana adalah timur ya. Timurnya di sana, otomatis kalau sudah jam setengah 7 pagi itu sinar matahari udah nyampe sini. Nah, ini sangat membantu sekali dalam proses fotosintesis. Di samping itu, di samping nanti pertumbuhannya juga lebih cepat terpacu ya dengan bantuan sinar matahari, dan juga perakarannya biasanya juga makin cepat banyak. Nah, jadi yang pertama dibutuhkan bibit-bibit ini adalah sinar matahari. Nah, ini di samping dari pagi udah kena sinar matahari langsung ya, atasnya juga pakai UV. Nah, ini saya ambil video sore-sore nih, udah sangat mendung sekali tempat saya. Karena pegunungan memang ciri khasnya seperti ini. Kalau udah jam setengah 4 itu udah sangat ini ya. Kalau udah setengah 4 itu udah sangat mendung. Nah, selanjutnya apalagi yang dibutuhkan bibit-bibit seperti ini? Ini juga penting sekali. Itu adalah insektisida dan juga fungisida. Kenapa begitu? Karena bibit-bibit yang masih seperti ini nih, segini-gini, ini rentan sekali dimakan hama. Hamanya bisa belalang dan segala macam lah. Pokoknya teman-temannya lah, belalang dan segala hama yang menyerang daun-daun muda. Karena memang daun-daun muda ini memang daun-daun kesukaan para hama ya. Biarpun yang tua juga sama, tapi yang muda ini lebih disenangi oleh hama. Selanjutnya fungisida juga ya. Jadi biasanya kalau yang segini udah kena jamur itu waduh, udah malah sedak, biasanya malah udah mati ya. Makanya dibutuhkan itu penyemprotan fungisida dan insektisida, tapi dengan dosis yang kecil. Mereknya bebas, silahkan apa aja boleh teman-teman ya. Itu pakai dosis 0,5 mili per liter air aja udah cukup sih. Nah, setelah itu ya, berarti kita ibaratnya ini kenapa fungisida dan insektisida ini kita berikan adalah proteksi ya, proteksi dari serangan hama dan jamur. Intinya itulah, kita berikan kekebalan sedini mungkin. Selanjutnya apa yang dibutuhkan ya? Ini sebenarnya justru menurut saya ini adalah paling penting teman-teman. Kenapa paling penting? Ini adalah tentang media tanamnya. Teman-teman mesti, kenapa ada apa dengan media tanamnya? Maksudnya di samping
media tanamnya apa, bukan itu maksudnya. Kalau media tanamnya jelas ya, ini pakai sekam bakar 3 bagian, kemudian pupuk kandang setengah bagian, tanahnya 1/4 bagian. Itu kalau bicara media. Tapi maksudnya bukan penting apa itu medianya, tapi yang paling penting adalah pengontrolan kelembaban media tanam. Itu adalah hal yang sangat-sangat penting. Nah, makanya pada kesempatan kali ini nih, ini teman-teman setiap sore itu saya selalu siram bibit-bibit ini. Karena kalau siang panas ya, biasanya dengan media yang sangat poros seperti ini, dengan dominasi sekam bakar itu akan cepat sekali kering ya. Makanya kalau sore saya siram aja sedikit-sedikit. Itu yang paling penting, karena kalau sampai media ini kekeringan, ini nanti akan sedak biasanya. Ininya ikut kering teman-teman, pucuk-pucuknya ikut kering, jadi nggak aktif ya. Pertumbuhannya akan sedak ya. Tapi dengan kita menjaga kelembaban media tanamnya, sebenarnya disiram tiap hari itu boleh ya, atau 2 hari sekali boleh. Kalau tiap hari ya, yang penting sedikit-sedikit aja nggak masalah sih. Selama media tanamnya poros, mau disiram berapa banyak sebenarnya ya nggak akan terjadi genangan ya, sehingga tidak akan terjadi yang namanya busuk akar ya. Jadi sore hari ini nih mau saya lakukan penyiraman nih, kayak gini contohnya ya. Nih teman-teman, saya taruh dulu ya kameranya di sini, HP-nya biar jelas. Nah, kita taruh dulu. Nah, jadi tiap sore itu saya siram. Tujuannya apa? Sedikit-sedikit aja ini. Nah, segini ya. Tujuannya agar media ini memang selalu lembab. Itu yang saya bilang tadi, dengan kita bisa menjaga kelembaban media tanamnya, ini kita akan selalu menjaga agar pertumbuhannya itu selalu bertumbuh ya. Pertumbuhannya ini selalu berkembang lah. Intinya itu sih. Kalau teman-teman bisa menjaga kelembaban media tanamnya dengan rajin ya, nggak harus tiap hari sih. Ini kan setiap hari tapi sedikit-sedikit. Jadi ya sama aja sih. Yang penting medianya itu selalu lembab ya, teman-teman. Saya kasih lampu biar jelas. Nah, tuh. Gini aja udah cukup ya. Karena memang pohon-pohon anggur ini pas umur segini ya, saat daun-daunnya masih segini-gini itu memang mereka sangat butuh sekali air ya. Jadi kalau telat air biasanya ya yang setak lah, yang pucuknya gosong lah. Dan yang paling penting juga ya, jangan terkena hujan ya. Ini juga jangan, kalau yang segini-gini kena hujan ya biasanya malah bisa lembab, kena jamur dan segala macam ya. Makanya pakai atap UV kalau untuk bibit itu udah paling bagus. Kalau enggak ya ditaruh depan rumah boleh lah. Yang penting kena sinar matahari pagi itu juga boleh sih. Asal jangan lembab-lembab banget tempatnya ya. Kalau lembab biasanya, kalaupun tinggi biasanya pada kurus ya, atau kurus tinggi langsing ya. Ya, bibit yang kutilang maksudnya seperti itu. Karena kurang sinar matahari. Nah, tapi dengan kita rutin mengontrol ini, insya Allah pertumbuhannya akan terus lah. Nah, kecuali yang segini nih. Kalau yang udah segini-gini nih, bedanya apa, udah lebih dari 5-6 daun ya. Kalau ini bisa masuk pupuk nih kalau udah segini nih. Pupuknya apa? Kalau mau pakai NPK itu silahkan NPK 1 sendok ditaruh di 10 liter air. Dan untuk aplikasinya ya 100 ml per pohon ya. Ini 1 minggu sekali, itu udah cukup sekali kalau untuk ini. Nah, nanti kalau memang sudah makin tinggi ya, seperti ini nih, makin tinggi, itu bisa kita tambah dosisnya ya, yaitu 1 sendok NPK untuk 5 liter air. Aplikasinya sama, 100 ml per pohon untuk 1 minggu sekali. Nah, kalau udah seperti ini bisa kita kasih ajir ya. Kasih ajir, nanti pertumbuhannya akan makin pesat. Seperti ini, pertumbuhannya akan semakin cepat dah, semakin, karena memang ini tanaman rambat. Jadi kalau kita kasih rambatan akan cepat subur dan tinggi. Intinya seperti itu. Bisa juga pakai ABMIC, pupuknya juga bisa sih tiap hari ya. Ini 100 ml ya, 2 hari sekali boleh lah. 100 ml juga, jadi 5 ml A dan 5 ml B, 1 liter air. Aplikasinya bisa 100 ml per pohon, itu
untuk 2 hari sekali itu juga bisa. Ini buat teman-teman yang mau beli jadi itu banyak ya, tinggal dipilih aja yang seperti ini nih. Banyak ya, ada Ninel, Beauty Grasotka, kemudian Jupiter, kemudian Harol, banyak lah. Ini sudah sangat siap tanam, perakarannya juga sudah mantep ya. Untuk order bisa WA nomor saya aja di 083 867 120 190, atau main ke rumah saya aja silahkan ya teman-teman ya. Jadi semoga yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.